Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, segala puji kita haturkan kepada Allah yang pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, yang malaikat menyaksikan ketaatan yang baru saja kita lakukan, yaitu sholat subuh berjamaah, yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Isra, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya bacaan ayat yang dibaca oleh imam di waktu subuh itu dipersaksikan. Yang menyaksikan adalah para malaikat, dan malaikat nanti yang mencatat dibawa kepada dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ganti dengan malaikat yang dari pagi untuk waktu sorenya. Dan kita patut berbangga karena pergantian shift malaikat kita dalam kondisi melakukan ketakwaan. Selanjutnya juga di waktu subuh, seorang sahabat yang mulia Anas bin Malik, ingkang semenjak usia 10 tahun dipasrahkan ibunya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digulawentah teng daleme Nabi, teng Masjid Nabawi, nderek Nabi, ngurusi babakan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga besar dengan ilmu, dan nanti sampai nemuni masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, perluasan Romawi dan Persia, salah satunya kota Tustar, Pak. Lek sakniki mlebet teng daerah Iran. Tapi Anas bin Malik niku menawi kemutan peristiwa Tustar mesti nangis. Jadi kalau diingatkan peristiwa pembebasan Tustar menjadi wilayah kaum muslimin, pasti sedih dan nangis. Nah, sebabnya kenapa? Karena kaum muslimin itu cukup susah menaklukkan Tustar. Pengepungan niku dumugi karo tengah tahun, Mas. 1,5 tahun itu baru ngepung. Nah, di suatu pagi, tepatnya pas fajar subuh, kaum muslimin itu mampu membuka gerbang Tustar dan kemudian berjibaku jihad fisabilillah sampai akhirnya Tustar takluk di bawah kejayaan Islam wal muslimin. Jihad. Tetapi yang membuat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sedih adalah saat itu beliau baru mampu bareng sahabat dan kaum muslimin, prajurit-prajurit mujahidin, menegakkan sholat subuh ketika matahari sudah mulai panas. Niku Pak, sebabnya telat subuhan apa Mas? Perang di jalan Allah. Ini kalau Imam Bukhari membahas teng kitab Sahih Bukhari ini ada bahasan bolehnya menunda sholat wajib di saat dalam kancah pertempuran jihad fisabilillah. Dari semua hukum fikih, menunda sholat itu dalam kondisi semacam yang kami ceritakan tadi sah, Pak.
Tetapi beda dengan Anas bin Malik yang seumur hidup, mulai hidup bareng Rasul tahun usianya 10 tahun, wow, dumugi zamannya Umar, belum pernah yang namanya ketinggalan subuhan. Ketinggalan pisan gak niku, nembung pisan dalam kondisi jihad. Niku pun sewedih kaya dosa, padahal gak dosa loh. Niku perbedaan sahabat dengan kita, Pak. Kita kan kawanan kok biasa, titik-titik uzur kan. Ya kan? Uzur rapopo lah. Ya. Gak bendino. Sesuk eneh ngoten. Ya kan? Wah, ya, akhirnya malah jadi kebiasaan itu, godaan itu semacam demikian. Nah, kenapa kok Anas bin Malik sampai bisa tercetak menjadi figur yang Masya Allah, ya, menjaga kewajiban-kewajiban dari syariat Allah dan Rasulnya ini? Ya karena dibina, dibimbing, digulawentah di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya rumah dan juga masjid merupakan sekolah atau madrasah terbaik dari generasi muslim ke generasi muslim berikutnya. Dan itu insya Allah yang akan kami bawakan pada kesempatan taklim pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, syukur-syukur diaplikasikan sehingga generasi kita atau yang akan datang, meskipun gak iso persis Pak, setidaknya nggih mambu-mambu ya, sebagaimana generasi para sahabat, karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai qudwah. Dan doa seluruh keluarga Islam, muslimin wal muslimat adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ujungnya adalah ke imam bagi orang-orang muttaqin. Imam Al-Qurtubi dan juga Imam At-Tabari Ibnu Jarir rahimahumullah menjelaskan yang dimaksud dengan imamnya orang bertakwa, imam di sini bukan kur pemimpin, enggak. Maksudnya adalah al-qudwah, ya, teladan, menjadi percontohan. Dan yang terbaik dari kita adalah uswatun hasanah, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami buka dengan hadis riwayat Tirmidzi dari Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, la an yu'addibar rajulu waladah khairum min an yatasaddaq bisa'in. Seseorang yang bisa membina, bisa mendidik anaknya, arti generasi selanjutnya, maka itu lebih baik daripada dia sering sedekah satu sok di setiap harinya. Hadis ini ampun ngedoni sedekah Pak. Sedekah tetap saya dengan berbagai macam keistimewaannya, dengan berbagai macam pahala-pahala kebesaran sodakoh tetap kemuliaan ibadah. Nanging ditimbang dengan seorang yang mampu menelorkan dari rumahnya generasi yang baik, maka tentunya lebih mulia daripada hanya bersedekah. Karena rumah merupakan lembaga termahal, Pak. Daripada lembaga negara sekalipun, lembaga negara itu hasilnya apa Mas? Undang-undang. Gini apa mboten? Peraturan. Adapun lembaga rumah Mas, niku isine pendidikan, isine keteladanan, isinya akhlak, isinya, dan itu hasilnya adalah generasi penerus. Maka jauh lebih mahal.
Dan ternyata yang mengkhawatirkan di zaman ini belum bicara Islamnya ya. Niki kalau kita baru masuk sudut adat ketimuran jari ini, gini apa mboten? Generasi sak menika niku pun mulai terkikis adat ketimuran. Gini apa mboten, Pak? Ini baru bicara adat timur, apalagi syariat Islam. Dan ternyata faktor utamanya adalah ketika rumah tidak bersinergi untuk itu. Dengan mungkin alasan kesibukan, alasan ketidakmampuan, alasan macam-macam. Lain, kita berikan contoh wong sing ngalah sibuke kaya Nabi, Pak. Ya, sak sibuke kita semuanya ini kalian Nabi sibukan sinten? Jauh sibuk Nabi niku dinesnya rahmatan lil alamin loh. Sak donya harusnya. Kita ini kan enggak sesibuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu ngurusi umat. Rumah dengan istri yang lebih daripada satu. Tapi Anas bin Malik meriwayatkan Marrar Rasul sallallahu alaihi wasallam bibabi Fatimah sitta ashurin indal fajri wa yunadi as-salah ya ahlal bait innama yuridukum an yutahhirakum tadhira wa yudhib ankum rijzas syaitan. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa melihat, karena yang ngurusi air wudhunya Rasul biasanya Anas bin Malik. Setiap subuh 6 bulan rutin, Pak. Nabi sebelum masuk masjid lewat rumahnya Fatimah sambil dodoki, kemudian memanggil putrinya dan keluarga putrinya. As-salah, as-salah. Salat subuh. Ya ahlal bait, wahai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Ali, ada Fatimah, ada Hasan, ada Husain. Rasul yang membangunkan. Fatimah sudah menikah. Lek Fatimah tasih cilik digugah kan wajar, Pak. Niki Fatimah sampun omah-omah piyambak. Rasul berperan sebagai nabi, berperan sebagai bapak, berperan sebagai kakek. Digugah loh, Pak. Salat subuhan. Sesungguhnya Allah menginginkan mensucikan kalian sesuci-sucinya dan menghilangkan kotoran-kotoran dari setan. Enten, Pak, sing pun mungkin kagungan mantu putra wayah, ya kan? Dalemipun kalih riki ketemu gugah, masya Allah. Ya, niku berarti keteladanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semoga bisa menelurkan banyak kakek-kakek yang semacam ini. Ini madrasah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bicara keluarga, rumah, Allah subhanahu wa ta'ala memotretnya yang pertama memang sebuah kecintaan. Gawe senengi menungso, Pak. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin dan seterusnya. Memang anak, istri, keluarga, rumah itu diantara perhiasan ya, yang rata-rata orang senang. Normal, ini fitrah, Pak. Ini faktor yang pertama. Lajengipun Allah juga menyebutkan keluarga itu sebagai fitnah. Innama amwalakum wa auladukum fitnah, ujian. Yang ketiga, keluarga itu bahkan bisa menjadi musuh. Gitu? Ya, sesungguhnya sama pasangan
dan anakmu aduwwal lakum, bisa menjadi musuh kalian. Lah cuma masalahnya kadang bisa disalahpahami, Pak. Ini contoh yang enten tentang keseharian yang pernah kita alami niku. Enten pasangan nembe mboten akur. Ya, ketemu bibar kajian ngeten iki leres memang Ustaz. Anak bojoe pancen musuh. Pun kula bubaran mawon. Lah ayatnya enten ngeten. Lah ayatnya musuh orang enten, tetapi ayatnya menjadi kecintaan kita nggih enten, Pak. Sebagai cobaan kita nggih enten. Kenapa niku mboten dipelajari riyen? Kenapa ketika pas enten masalah langsung ge endang bubar? Ini perlunya mendalami ayat-ayat Allah supaya kita lurus dan benar di dalam berkehidupan. Nabi Nuh putrane kurang dados musuh napa? Yang sampai azab diturunkan itu masih ngomel, tidak mau beriman. Tetapi seorang ayah di atas kapalnya masih mengajaknya dengan ya bunayya irkam ma'ana. Itu masih memanggil dengan panggilan sayang loh Pak. Wahai anakku. Itu sinten Pak namine putra Nabi Nuh? Kan'an atau Yam sebutan yang lainnya. Itu pun teng gunung nih kok. Mboten cedhak. Nabi Nuh itu teriak. Ya biasanya wong lek bengok niku kan korek, "Hoi, le, anakku," kan ngoten tok. Niki seakan-akan Kan'an niku tengah jengik. Ya. Putra kesayanganku, toleku, ngoten Pak. Ya bunayya, irkam ma'ana. Ayolah, naik. Wala takum minal kafirin, ojo melu mbek wong-wong kafir itu. Tapi ternyata jawabannya kan ndaklah ya. Wes aku munggah puncak gunung wae enggak bakal. Ini Nabi Nuh dipotret di dalam Al-Qur'an 950 tahun usia dakwahnya, setiap hari laila wa nahara, siang malam, dan mending lek mboten dirungokne tok, Pak. Ya dakwah ngeten mboten dimirengne tok mboten masalah. Nabi Nuh itu dakwah siang malam digebuki, pingsan 5 kali. Ya, ini kan tentang tafsirnya Ar-Razi, tafsir Qurtubi kan ngoten. Ya. 5 kali digebuki kaumnya itu. Tapi dakwah terus, membina keluarganya. Alhamdulillah lumayan. Ada yang meriwayatkan pengikutnya 8. Ya, 8 ini berarti kan Nabi Nuh, anaknya 3, ya Sam, ya kemudian Ham, Yafid, pun sekawan, mantune 3, berarti 7, tambah istrinya dari ibunya 3 putranya yang beriman tadi, 8 Pak. Ada riwayat lagi 12, 4 wong liya. Lah sakniki lek 950 tahun ukur wong 4 iki berarti kan 200 tahun ketemu. Niki wae di napa umumne Ustaz Ihsan mawon kapan pemane Pak? Wis entuk wong 15 lho Pak. Ngaji ya. Alhamdulillah Nabi Nuh niku 200 tahun lagi jendul 1. Masya Allah. Ada riwayat lagi 84. Ya, 84 kan berarti 12 tahun baru 1 dapat. Ya sekali. Tapi ternyata keluarga yang beriman senantiasa Allah selamatkan. Tapi dari istri, ibunya Kan'an kafir, nggak mau beriman, akhirnya anaknya pun juga ikut tidak beriman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Kami ingin membawa ke beberapa percontohan langsung bagaimana rumah dan juga masjid menjadi madrasah terbaik untuk generasi
generasi berikutnya. Contohnya, sebelumnya saya akan bawakan sebuah hadis, Pak. Hadis yang sampai musim pandemi ini saya masih mendapati orang yang membawakan hadis ini. Hadisnya ngeten, Pak. Jannibu masajidakum anis sibyani wal majanin. Ya. Jauhkanlah masjid-masjid kalian dari bocah-bocah cilik mbek wong-wong edan. Niku hadis. Tapi ampun diangen-angen niki hadis palsu. Ya kan? Niki hadis palsu. Karena kalau tasih nemoni, Pak. Ya. Pas wancini pun meh taklim ngeten lare-lare teng Jawi kok rame bantuin ku lek apa nyapo gak melu sisan nih kan sirah Nabi saat itu. Nih cerita Nabi. Gak oleh. Lah nyapo gak oleh. Sik cilik urung sunat. Lah nyapo orang sunat ya. Najis jari ini. Ini lari-lari ya kan? Gak boleh masuk masjid katanya belum sunat dan katanya najis. Oh, najis nggih kabeh nih kula lan panjenengan nggih najis lho, Pak. Nggawa najis. Lah teng weteng-weteng niku jenenge najis niku lek pun metu lah niku najis. Ketika masih di dalam ya, begitu juga anak-anak yang belum balik, belum khitan ya, sebelum sunat memang ada kotorannya itu loh, tapi lah nggak metu ya bukan kotoran namanya. Ini hadis palsu, tapi masih ada yang memegang erat. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan, ya, khutbah niku khutbah Jumat loh, Pak. Sahabat khusyuk fokus. Lah kok Hasan Husain mlebet masjid klambine abang podo abang gek pelayon jenenge lare niku lek pelayon kadang nggih enek tibone barang niku udah membuyarkan fokus Nabi. Maka Nabi turun dari mimbarnya ngambil dua cucunya langsung digendong naik mimbar lagi melanjutkan khutbahnya lagi. Pas membawakan ayat sebagai percontohan ini keteladanan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini contoh harta dan anak keturunan sebagai cobaan. Kaya aku ndeleng putuku buyar kan khutbahnya. Ya, kenapa gemesi wong ra biasa nganggo abang dadi nganggo abang. Ini roh sekelas Rasul. Tapi beliau ternyata membawa keteladanan. Sehingga muncul fikihnya, Pak. Khotib itu boleh turun mimbar kalau ada uzur-uzur tertentu. Baru nanti disambung lagi sakit. Boleh di dalam fikihnya. Itu satu percontohan. Sering sekali bibar subuhan atau bibar sholat yang lain, Rasul memangku Hasan Husain di masjid ini. Masjid sebagai madrasahnya. Kemudian mengajarkan sahabat. Bahkan mengajarkan sahabat tentang kelebihan putune ini. Perlu dicatat Bapak Ibu-ibu, Hasan Husain niku ditinggal Nabi wafat sedo, mereka baru usianya Hasan yang lebih tua 8 tahun. Berarti Husain kan 7 tahun. Niku ditinggal sedo simbah terbaik di muka bumi ini, Nabi Muhammad, itu usia mereka 8 tahun. Berarti cerita-cerita terkait dengan Hasan Husain lek teng hadis pun dimawon, berarti kan artinya ya Allah paling seumur 5, 6 niku, Pak. Ya, masih balita. Didudukkan. Ya, kemudian bersabda hadza bani sayyidun. Anakku putuku iki besok di surga menjadi tokoh. Makanya tokoh pemuda surga Hasan Husain. Niki ketika dilos ngeten kinten-kinten apa pun mudeng, Pak. Tapi sing mirenge sahabat nih. Dan ketika megang punggungnya Hasan,
Rasul bersabda, wala'allahu ayyusliha baina ta'ifataini minal muslimin, dan karena putuku ini kelak akan menjadi pemersatu dua kubu kaum muslimin yang lagi bertikai. Niku Hasan tasih umur 5-6 tahun, Pak. Dan di peristiwa antara Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat mulia, dan Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul dan sahabat yang super mulia juga, terjadi fitnah. Ya, ada yang pro Ali, ada yang pro Muawiyah, tapi semuanya adalah para sahabat. Kita wajib memuliakan mereka. Ali sedo diganti Hasan. Ya, tetapi Muawiyah juga belum menyetujui, ya, selagi belum hak-haknya disepakati. Dan kurang lebih 6 bulan menjadi khalifah Hasan itu. Habis sholat, Pak, datang sahabat yang pun sepuh saat itu, Abi Bakroh. Abi Bakroh niku sahabat yang ngeriwayatkan hadis niku sekedik sekali. Tapi hadisnya Masya Allah, semuanya manfaat untuk umat. Salah satunya ini. Jadi ketika Hasan habis selesai ngimami, Abi Bakroh datang, kemudian menyampaikan, wahai Amirul Mukminin Hasan, cucunya Rasul, aku pernah mendengar satu hadis dari mbahmu, ya, dari kakek. Hadis yang tadi kami sebutkan, Pak, dibacakan di hadapan Hasan. Muga-muga anak putuku ikilah sing menjadi pemersatu ketika para sahabat sedang ada perselisihan. Langsung menyiapkan kudanya dari Kufah berangkat ke Syam menemui Muawiyah, dan langsung, Muawiyah, aku serahkan kepemimpinan Amirul Mukminin untukmu. Tahun 41 Hijriah, Pak, yang sejarah menyebutnya sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Berangkat hanya satu hadis toh, Pak. Satu hadis yang Hasan masih kecil, ya, dilontarkan kepadanya, tapi sahabat yang mendengarnya. Tapi ternyata puluhan tahun berikutnya baru kejadian. Ini nubuat namanya. Dan Masya Allah, satu hadis bisa mengislahkan, ya, kaum muslimin yang begitu banyak. Mosok kita ngaji kayak gini, ya, kakak ngaji sikut-sikutan neng-nengan kan nggak masuk akal toh, Pak. Ya, berarti kan ngajinya itu belum benar 100%. Ini umat bisa dipersatukan hanya dengan satu hadis. Maka jangan sampai loyo, Pak, lek ngaji. Jenengan sakniki dereng paham, jenengan sakniki dereng tersentuh, yang penting bidal kajian mawon. Bisa jadi nggih tahun ngarep nembe mudeng. Ya kan? Bisa jadi mungkin 2 tahun nembe paham. Yang penting istiqomah dalam jalan taklim ini. Nah, ini contohnya Hasan, dari Masjid Nabawi menjadi madrasahnya, dan nanti ujungnya menjadi pemersatu para sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Itu masih di zaman Nabi. Ada lagi contoh di zaman Imam Ahmad. Ini mulai Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, kagungan putra namanya Abdullah. Kitab di antara kitab terbaiknya yaitu Musnad Imam Ahmad. Itu ada bagiannya, Pak, Ziyadatu Abdillah, tambahan Abdullah. Dados ceritane ngeten, Imam Ahmad wafat, kitab niku dereng rampung. Sing lanjut nih putrane. Nah ini lho, Pak. Anak tahu kebesaran orang tuanya, lanjut nih. Itu biasa di kalangan para imam-imam dan murid-murid dulu. Ya. Tahu ayahnya punya nama kebesarannya, maka dilanjutkan.
Terkadang murid ke gurunya. Ya, seperti hanya murid-muridnya Imam Syafi'i melanjutkan karya-karyanya Imam Asy-Syafi'i. Tapi itu nggak semudah membalikkan tangan. Karena Imam Ahmad langsung ngajari putrane niku. Imam Ahmad itu kan dikenal dengan menghafal yang diperes menjadi kitab beliau itu kan sekitar 7.000 hadis, Pak. Dari sekian ratusan ribu hadis yang dituliskan di kitab beliau yang berkeyakinan itu sahih itu kan sekitar 7.000. Maka ketika Abdullah sudah selesai Qur'annya, artinya sudah hafid Qur'an, kemudian mulai diajarkan, nak sekarang kamu mulai menghafal hadis. Dikasih 1.000 riwayat hadis. Dihafal nih Pak anaknya. Ya, bibar hafal disetorne teng bapake, teng Imam Ahmad. Setorne. Gak usah disetorne. Wis hafal, sampun. 1.000 riwayat hadis itu semuanya palsu. Semuanya dhaif. Ya, kon ngapale hadis malah sing lemah sik itu. Ya, Masya Allah ini lek mamane zaman sakniki, Pak. Wis protese ra karuan niku. Ya, tapi zaman Imam Ahmad rahimahullahu tabaraka wa taala itu Imam Ahmad hanya memberikan pelajaran, nah, ilmu itu tidak gampang diambil. Harus butuh kesungguhan. Masya Allah Imam Ahmad, Imam ahli sunnah wal jamaah. Mengke sak lise niku ada masa Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir dalam kondisi ngapunten Pak Wuto. Dan ibunya punya cita-cita. Ini pelajaran berharga bagi ibu-ibu. Punya cita-cita anaknya harus menjadi orang besar. Dalam arti di sini yaitu pemimpin umat dalam agama. Maka setiap malam tidak pernah kehilangan tahajud minta kepada Allah supaya menyembuhkan anaknya. Dan di suatu malam ibunya bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Nabi Ibrahim menghabarkan anakmu sudah bisa melihat. Ini baru di mimpinya nih. Ya, ini cerita ada di Muqaddimah Fathul Bari, Pak. Penjelasan syarah Sahih Bukhari itu diceritakan nih bahwa dulu ibunya itu bermimpi bertemu Nabi Ibrahim mengkabarkan anakmu sesuk iso ya, sembuh, mari. Maka si ibunya bertanya kepada Nabi Ibrahim dalam mimpinya itu, atas dasar apa anakku bisa sembuh? Allah memberikan rahmat kepada anakmu disebabkan cucuran air matamu dalam tahajud-tahajudmu. Maka bangun subuh, Pak, Imam Bukhari masih kecil saat itu bisa melihat. Maka ampun lek mboten mampu dalam peran gurunya, setidaknya jangan sampai lemes dungone niku lho, Pak. Ya, jangan sampai terputus itu. Karena doa orang tua kepada anak, Masya Allah, di antara doa yang mustajab. Ini versinya Imam Ahmad, versinya Imam Bukhari. Doa penting. Jenengan ya, kula pun sebagai seorang guru yang ngurusi lare-lare teng pesantren, itu nggak bisa namanya mencetak kesolehan itu belum sakit, Pak. Kula diamanai lare sing mlebet boten saged maca Quran, lulus maca Quran insyaallah saged. Ya, mlebet boten mudeng bahasa Arab, lulus saged bahasa Arab saged. Ya, mlebet sekolah kok mboten kenal hadis, metu sekolah apal puluhan hadis contohnya Arba'in Nawawi mawon, itu kula saged, Pak. Tapi kalau mencetak mereka soleh, saya nggak bisa. Ya, nyetak pinter saged, nyetak berpengetahuan saged. Ya, nyetak sing bijine awale mungkin 6 7 dadi 8 saged, Pak. Tapi kalau mencetak anak soleh mboten saged, Pak. Kedah titip teng sinten?
Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi Ibrahim. Dungane napa, Pak? Ya. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku putra-putra sing soleh. Sekelas Nabi Ibrahim nitip kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ampun ada takabur, Pak. Ya. Yang anak juga demikian. Wah, aku pancen pinter, turunan wong pinter kok. Pinter guys. Orang andel, Mas, ya. Kita percaya anak bisa pinter, tapi untuk soleh tidak ada dimanapun, Pak. Ya. Yang ada semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita bertakwa kepada Allah, maka disitulah kesolehan akan wujud. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menasihati anaknya, nak ojo sampai ucul takwa. Kemudian dikasih contoh, le anakku, Fir'aun kuwi ndelep. Ya. Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus juga ndelep, tapi ngerian pundi, Pak? Ndelepe ngerian pundi? Fir'aun dengan napa niku tunggangan istimewanya tenggelam di laut. Nabi Yunus ada prosesnya dulu. Diundi, ternyata sing didelep nih, ya kan? Sengaja didelep nih diuncalne lho, Pak. Uncalne ning laut. Belum tenggelam dicaplok paus napa hiu napa yang penting iwak gede teng laut. Habis itu dibawa ke dasar lautan. Lebih ngeri pundi? Lebih ngeri Nabi Yunus. Tapi Imam Ibnul Jauzi memberikan pelajaran berharga. Fir'aun delep tapi binasa dan tidak Allah selamatkan karena nggak punya iman, nggak punya takwa. Tapi Nabi Yunus sama-sama tenggelam, tapi Allah selamatkan dan Allah jadikan pelajaran untuk generasi berikutnya sampai kita tahu sejarahnya. Ya. Maka yang penting merawat kesolehan itu adalah semakin banyaknya doa orang tua, guru dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wow, kalau mampir teng Arba'in Nawawi, saya berikan sekalian Imam An-Nawawi. Imam Nawawi niku ad-Damashqi, Yahya bin Syaraf. Syaraf niku bapake. Bapake niku dukani, kagungan toko, bisnismen memang. Ya pengene anake ya ngurus malah ora sreg. Pengene ngaji, maca Quran terus Pak teng pojokan niku maca Quran terus. Sampai bapake niku melihat tonggo-tonggo, konco-konco tonggo niku narik Imam Nawawi cilik niku buat main malah nangis. Pengene ngaji. Enten model sing ngeten niki mboten, Pak. Ya, maka kemudian bapaknya ya, tadi kan lek model Imam Ahmad kok kan dereng levelnya to, Pak. Kan gini mboten. Ayo lek ngene, tak kei hadis apalno. Ya. Bukan levelnya, tapi kalau nggak bisa levelnya Imam Ahmad, setidaknya level Imam Nawawi. Bapaknya tahu anak yang seneng belajar, langsung dicarikan guru, ya, dititipkan kepada guru, kemudian dibiayai seluruhnya. Wis rasa jago toko, sing penting awakmu sinau. Dan itu dibawa sampai Imam Nawawi izin untuk belajar ke Hijaz, ke Mekah. Ya, dan diantar langsung oleh ayahnya dari Damaskus, masuknya wilayah Syria, Nawa niku, ya, dari kampung Nawa dibawa ke Mekah, diantar langsung oleh ayahnya, dibiayai oleh ayahnya. Niki lek zaman sakniki anggap bapak ini tukang ojek anake sinau. Tapi terkadang zaman sak menika nggih ucul merucut. Karena enten ojek napa becak. Anak bidal sekolah ya, karena dengan alasan kesibukan atau yang lain, ya kan mosok seminggu tidak ada waktu dikhususkan nganter jemput anak. Ini kayak ada salafnya loh, Pak. Ya, ada salafus soleh kita. Imam-imam pendahulu. Itu seneng ayahnya mengantar anaknya. Dititipkan kepada para ulama, butuh apapun saya siap ya.
Kenapa? Karena bapaknya paham betul saya tidak bisa membimbing anak saya menjadi pemuka agama, tapi saya cinta ilmu, saya cinta dan bangga anak saya belajar untuk ilmu ini. Masya Allah. Dan benar Pak Imam Nawawi, Allah takdirkan umurnya mboten dawa, 40 punjul titik sudah sedo. Ya. Tapi di mana masjid yang nggak kenal kitab Riyadhus Shalihin? Ya, kitab termasuk kitab tipisnya Imam Nawawi nih, Riyadhus Shalihin. Masjid sak donya niku kenal insyaallah, Pak. Ya kan? Kitab Riyadhus Shalihin biasanya teng mimbar enten-enten kok terjemahane dienggo sangu khotib khutbah. Ya kan? Biasanya enten. Arba'in Nawawi niku lah tipis banget nih. Ya, beliau punya Al-Minhaj, ya, Syarah Sahih Muslim. Nah, ada juga Al-Muhadzab. Wes macam-macam, Pak. Dan jumlah bukunya Imam Nawawi, jumlah judul mawon itu kurang lebih 37 kitab. Dereng jilid loh nggih, hanya judulnya 37. Yeswone niku kur 4 punjul sekedhik. Ya, anggap kira-kira bocah iso nulis umur pira, Pak? Umur 7 tahun anggap ya, umur 6 tahun. Lah niku kan berarti ibaratnya Imam Nawawi niku umure mbek bukune akeh bukune lho, Pak. Ya, hasil karya dan itu kekal sampai hari kiamat, kita mengambil ilmu darinya. Dan itu tidak terjadi dengan izin Allah kecuali melalui perantara bapak sing ora mudeng akhirnya kemudian dipasrahni. Maka ini pelajaran bagi kami, Pak. Wayai rapotan kita nyurati orang tua supaya mengambil rapot. Kemudian anak ini minta izin, Ustadz, ngapunten orang tua saya digantikan sama sopir bapak. Enggak saya kasih, Pak. Telepon bapakmu datang sini. Nerimo rapotnya setahun ping pisan loh, Pak. Kadang kur pas kenaikan tok sing semester setunggal niku mboten perlu wali. Lah niku mboten bela-belani nek wektu mungkin kepun kebiangeten to niku. Ya, niku kula masrah nih kadang kepolo nganu Pak Kepolo jenengan besok harus tampil di hadapan wali murid lho. Gitu. Jenengan pasrah nih kembali mereka. Oh, ampun di skenario ngoten ditoto apik. Lah kok malah wong tua ora pada teko malah enek sing adine sing teko, enek sing. Lah urusannya bukan orang lain, yang kita minta orang tua datang. Kita ingin pasrahkan kembali selama liburannya. Maka terlalu jauh kalau kita pengen peradaban Islam kembali jaya kalau dari rumah saja. Ya, maka jenengan lek putra-putra teng mriki enten TPA kan Masya Allah ya. Lek mboten saged bapak nggih ibuke lah. Ya nganter budal mulih niku. Dan itu Rasul melakukannya untuk Abdullah bin Abbas, Umamah binti Zainab, ngoten, Pak. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Itu diantara contoh-contoh yang kami sebutkan. Rumah semuanya berawal dari rumah. Imam Syafi'i pun jadi dari rumah. Lah ini Imam Syafi'i lebih mboten enten alasan melih, Pak. Imam Syafi'i lahir yatim. Ibunya miskin teng Gaza, Palestina. Tapi ibunya punya pikiran, lek anakku neng Palestina ra bakal dadi. Harus belajar. Kemana? Ke Mekah dibawa. Dari sisa-sisa harta nih, Pak. Ya, dibawa merguru teng Mekah. Hafal Quran, hafal Muwatta Imam Malik, karena orang paling alim di zaman itu Imam Malik teng Medina. Imam Syafi'i minta izin ke ibunya untuk belajar ke Imam Malik. Langsung dicekel, dibawa ke Medina. Tapi dapat kabar Imam Malik niku mboten ngambil murid junior, Pak. Imam Syafi'i tasih 10 tahun niku kurang langkung.
Imam Malik gak ada murid kecil. Kenapa? Karena Imam Malik muridnya itu harus sudah hafal Quran total semuanya, ya. Kemudian sudah punya bekal-bekal ilmu-ilmu dasar sehingga ngajar itu udah enak, Pak. Ya, sekelas Imam Malik. Tapi ibunya Imam Syafi'i nggak kurang akal. Niku lek kula panjenengan kan wis udur iki wis ra iso berarti. Niku Pak gampang udur niku masalahnya. Ya. Ibunya Imam Syafi'i datang ke gubernur Mekah, minta rekomendasi. Ya, anaknya Syafi'i dari Mekah mau belajar ke Imam Malik Madinah. Dapat rekomendasi dari gubernur Mekah, dibawa 500 kilo Mekah Madinah, Pak. Maka dari rekomendasi itu Imam Malik kemudian tanya ke bocah ini, "Aku kois dia apa?" Imam Syafi'i, "Ya saya udah hafal kitabmu, Muwatta." Ya, 7.000 hadis lagi itu isinya. Masya Allah. Ya, akhirnya. Lah uniknya Pak, dalam proses belajarnya Imam Syafi'i itu kan ada beberapa kelas yang khusus orang-orang tertentu. Gurunya juga orang terpenting, kayak bocah-bocah kayak Syafi'i ini nggak bisa. Pengen belajar kayak gitu. Ngomong lagi ke ibunya. "Gimana ya Bu ya, saya pengen belajar situ tapi kok kayaknya orang-orang tertentu, usia-usia tertentu, ya bayaran tertentu, padahal nggak punya duit." Ibunya gampang jawabnya, "Nah, kamu nggak bisa masuk kelasnya, masih masuk majelisnya, kan di luar bisa lungguh wong gurune suarane banter." Ini jadi ibunya itu nggak mematahkan semangat anaknya, Pak. Ya, lah ora iso lungguh neng sakniki mamane ya. Gak iso neng jero masjid. Mamanya malu ora nate neng masjid, tapi pengen ngrungokne kajian. Lah diawali neng coba pager ta sing krungu to niki. Jadi nggak ada alasan nggak belajar niku, Pak. Mboten enten alasan dan jadilah Imam Syafi'i, Masya Allah. Maka jauh, Pak, jauh benten urusan para ulama dulu, dari rumah belajar, dari masjid belajar. Nggak punya sangu. Ya. Imam Razi, Imam Malik juga dulu itu teng atap rumah, Pak, pelepah-pelepah rumah sing dados atap nih, dipendeti setunggal-setunggal, disade kangge sangu. Makanya kadang kula kei gambaran gampang. Jenengan pernah napa nderen? Ya. Umpama niki ya, pengen kajian sing mungkin radiadoh. Tablik kabar cahaya sunnah mamane kan. Wah, bensin entek. Bensin entek. Wah, ora enek kanca sing ngajak. Niku lek kula lan jenengan jaman sakniki undur nanti. Ya kan pun undur banget ora enek bensin, ora enek sangu, ora enek sing ulama dulu sampai menjual beberapa pelepah atap rumahnya. Makanya sakniki dereng enten Pak ceritane orang duwe sangu. Ya njupuk gendeng buri 5 apa 10 ngono ya. Ya, bisa enggak ada, Pak. Masya Allah. Ya, makanya untuk Indah ini kami berikan contoh kepada para santri-santri yang alasannya sekarang kita nerima juga, Pak. PJJ ini loh, Pak. Ya, pembelajaran jarak jauh. Kuota. Ya kan? Kuota. Tapi kan sangu tetap jalan masalahnya. Gimana mboten? Lah sangune tetap entek ndek jajan. Pas kuota entek alasan gak iso sinau. Lah kan sebetulnya gimana memanajemen uang sangune kuwi iso ditumbasne kuota kan kayak gitu Pak aslinya. Tapi kalau bicara ya semangat tanpa keimanan nggih ngeten iki. Terakhir Pak. Terkait dengan kita sebagai orang tua, guru, ya mungkin yang punya adik ya kakak, itu terlebih adalah suami istri, itu memang harus ada manajemennya. Artinya itu ya napa istilahnya bagi tugas untuk mencetak anak di rumah semacam imam-imam yang kami sebutkan tadi. Ya memang nggak bisa uang si tok nggak bisa, karena semua di rumah itu adalah keteladanan. Karena bisa jadi ayahnya tidak mengajarkan, ibunya tidak mengajarkan,
Ngapunten, lek sing teng daleme enten sing rewang, ya namanya lari kadang nggih dolan kalih sing rewang, ternyata mendapatkan sesuatu yang buruk dari rewang. Ya, itu suami istri so dawa urusane. Ya, sing bu estri, Pak, kok anake iso saiki ngomong kasar to? Ora nate tak ajari kasar. Lah aku ora nate ngomong kasar. Jebule untuk ucapan kasar dari sing rewa, ya kan? Maka emang harus ada pembagian tugasnya. Nah, apalagi ini yang paling penting sebagai bekal bahwa di dalam mendidik anak dari rumah, hasil akhirnya sebagaimana bab pertama di dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari, wujubu birril walidain, wajibnya bekti kepada orang tua. Itu Pak paling pentingnya. Dan Imam Bukhari nambahin lagi loh Pak subbabnya itu, wa indolama, meskipun orang tua niku boleh. Terus kan kadang, wah kalau pokoknya meh bekti tapi wong tuaku koyong ini Pak Ustaz. Ora enek koyong ini. Ada 3 orang selain ati Allah wa ati Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul niku mutlak Pak. Mboten enten syarat yang menutupinya. Allah merintahkan demikian, sami'na wa ata'na. Allah melarang, Rasul juga. Selain itu ada 3 orang yang demikian juga. Yang pertama, anak ke orang tua. Harus taat Pak. Ya, harus taat. Nopo kedah wong tua dadi sregep te masjid. Nunggu tiang sepuh soleh riyin mboten. Sudut pandangnya hanya apa yang diperintahkan. Kalau orang tua merintahkan kebaikan, laksanakan. Tapi kalau perintahnya perintah kemaksiatan, itu baru la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan makhluk terhadap maksiat kepada Allah. Ya, bekti. Asma putri Abu Bakar. Abu Bakar niku kan enten istri yang langsung masuk Islam, ibu Aisyah. Ada yang nanti masuk Islamnya ibunya Asma. Ibunya Asma mau menjenguk Asma di rumahnya Abu Bakar. Asma langsung melayu ketemu Rasul. Ya Rasulullah, ibuku Asma sik musyrik saat itu, meh ketemu, meh ngunjung rumah. Engkau bolehkan apa enggak? Orang kafir ini saat itu masih. Kata Rasulullah, tetap berbuat baiklah kepada ibumu. Ya, jadi bukan masalah wong tua sik dereng soleh. Ketika kafir musyrik pun tetap harus ada birrul walidain. Sing penting ketika diminta apa itu dalam kebaikan. Umpamane wong tuane duwe kepercayaan lain, ketika hari rayanya diminta untuk merayakan, ya itu baru kita nggak boleh. Tapi kon mijeti, kon nukokne nopo blonjo. Yang kedua, ini saya sepakat yang pertama nggih. Sepakat nggih birrul walidain bekti. Nomor kali estri dumateng suami. Niki kadang ora kabeh sepakat. Halo, bapake bocah ki nganu kok sik nganu. Nah niku lho. Ya kan? Oh, piye meh taat kok sik nganu. Ampun sik nganu, Bu. Selagi perintahnya baik taati. Ya, karena Rasul SAW bersabda, fa innahu jannatuki au naruki. Sesungguhnya suami itu surga apa neraka. Tidak usah nunggu soleh ngenteni soleh yo. Ya, terkadang niku majelis taklim niku kathah sing estri napa kakung. Ya, kakung emang luwih abot mancinge kadang kok. Ya kan? Ya, dimaklumi Mas, dimaklumi. Tapi ketika memang perintahnya tidak ada sangkut paut, perintah nggodhog banyu, goreng telo, ya, apalagi untuk ibadah, masya Allah, taati. Ya, meskipun yang pertama, yang kedua ini tadi, nggak semuanya orang sepakat. Ya alasannya kayak gitu Pak. Ya nunggu suami saya gini kok saya nggak ada di dalam syariat. Ya. Lah bagaimana kalau muslimah suaminya yang
non muslim, suaminya nggak beriman, pripun Pak? Ditaati? Bubar jalan Pak, akad nikahnya batil sudah, rusak Pak. Nggak butuh cerai Pak, mboten sah cerai niku. Lek cerai niku enten hukum, lek cerai siji loro ada hukum rujuk. Padahal kalau seorang perempuan bersuamikan non muslim, muslimah bersuamikan non muslim, itu sudah akad suami istrinya udah batal. Jadi udah nggak ada hukum pasangan sah, nggak ada. Kalau pasangan sah bisa, kalau mau cerai bisa cerai. Ada hukum, wow, 1, 2 bisa rujuk, 3-nya baru bain. Kemudian ada hukum iddah. Kalau muslimah bersuamikan non muslim nggak ada hukum iddah Pak. Ya, yang ada istibro. Istibro itu penting, yakin ngersii rahimnya sudah bebas dari air mantan suami yang kafir. Udah itu aja. Itu pentingnya perempuan memilih suami yang harus beriman, Pak. Ya, harus beriman. Satu keyakinan Islam. Yang ketiga, wah itu lebih ngeri lagi, banyak yang nggak sepakat. Rakyat masyarakat terhadap pemimpinnya. Nah itu lebih digoreng lagi. Pemimpinnya wong dolen, pemimpinnya ya tidak membela rakyat, macam-macam. Urusan kedoliman pemimpin, urusan ketidakadilan pemimpin, dia dengan Allah. Tapi kita selaku rakyat, ketika diperintah kebaikan, sami'na wa ata'na. Tapi kalau perintahnya memang untuk laki-laki kesyirik, ya nggak boleh. Perempuannya harus lepas jilbab, ya nggak boleh ditaati. Tapi lek ngurus SIM, STNK, lungo, nganggo helm, paspor, kita taati Pak. Mboten sah nunggu pemimpin soleh. Ya, memang angel Pak lagi urusan babakan kepenguasaan itu, masya Allah. Ya, dan sudah ada salafus solehnya. Asma tadi, putranya dibelah sama Hajjaj bin Yusuf, pemimpin zalim. Asma di hadapan Hajjaj itu, aku mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, besok ada 2 orang dari Bani Sakif, dari kampungmu itu ada 2 orang, yang satu pembohong besar, yang satu zalim banget, mudah membunuh kaum muslimin. Pembohong besarnya sudah muncul di zaman Abu Bakar, ya, Ibnu Zubaid, nabi palsu. Ya, ternyata yang kedua, pemimpin yang zalim yang mudah menjatuhkan darah kaum muslimin, ya wak munggui. Tapi Asma tidak meminta sahabat-sahabat yang lain, Ibnu Umar, Anas bin Malik, ya, berontak kepada Hajjaj. Enggak, sabar, karena Rasulullah SAW sudah memberikan nubuat, taati, ya, meskipun pemimpin itu berhati iblis dalam jasad manusia. Kurang ngeri napa Pak? Berhati setan dalam jasad manusia. Ukhidha maluk wa dhuriba unukuk. Hartamu dirampas, gegermu, punggungmu dicambui. Ini kumawon Rasulullah ngendikan taati. Masya Allah. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, maka insya Allah kalau ini diterapkan baik-baik, ya, orang tua mendidik anak supaya bakti, masjid juga mengarahkan anak-anak supaya bakti kepada orang tua, suami dan istri bersinergi, ya, suami memang, ya, memberikan qawamah ar-rijalu qawwamun. Qawamah ulama menafsirkan yang satu karena kelebihan fisik, yang kedua kelebihan nafkah. Artinya nafkah, ya, tanggung jawabnya para suami. Tanggung jawabnya itu memberi nafkah Pak. Napa mencari nafkah? Memberi napa mencari? Memberi Pak. Lek mencari kadang jenengan saiki dhewe ya kan, Senin sampai Setu jangan nget-ngetan terus ya repot nih. Ya kan? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Imam Ahmad memberikan penjelasan interaksi suami istri dengan kebaikan ma'ruf di sini. Pertama, suami kedah sabar atas kekirangan istri, dan suami harus memberikan nafkah. Ma'ruf niku diambil dari urf.
Uruf niku adat. Ya, adat sekitar, Pak. Ya, itu adilnya seorang suami memberikan nafkah. Ya, mboten sing paling dhuwur, mboten sing paling isor, sing rata-rata. Rata-rata nggih seminggu niku jangan nggih 5 ngoten mamane Senin jangan asem, Selasa lodeh, ya telunya nyoto, Kemis jemah sop, 5 niku urufnya ngoten to Pak adate Pak. Ya niku berarti pun cocok. Tapi kei blonjo kok ya kan Senin, Selasa, Rebu nget-ngetan terus. Ya kan wah niku repot. Masya Allah. Gini ku. Ya. Jadi kita tutup untuk senantiasa bersinergi antara rumah dan masjid dalam membina generasi, membina umat, bahkan membina negara dengan kita ya dalam kondisi seperti ini mensupport MUI, mensupport tenaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dijaga sehingga ya, kita pun oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat, kesabaran para sahabat tabi'in. Dari Hajjaj bin Yusuf Allah berikan hadiah besar, lahirlah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang sangat adil. Kita juga gitu Pak, kita tunggu. Semakin zalim pemimpin, semakin kita sabar, maka semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk dilahirkan pemimpin yang betul-betul adil. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana minas solihin, rabbana hab lana minas solihat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ila ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.